Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Sukacita Tuhan ada bersama dengan kita yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan dan menerima anugerahnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari satukan hati kita mau berdoa sebelum kita memasuki ibadah kita lebih lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih anugerahkan hari yang indah bagi kami. Boleh bertemu, berkumpul bersama keluarga kami yang terkasih. Bahkan kami masih boleh beribadah meskipun masih online Tuhan. Namun kami percaya bahwa sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan hari ini lewat ibadah yang akan kami lakukan Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang beribadah ya Bapa. Kami percaya roh Tuhan bekerja atas setiap kami. Maka yang sakit akan Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang sedang membutuhkan pertolongan dan jawaban doa, Engkau akan memberikannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkaryalah Engkau atas setiap kami. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Yang ada di rumah gak apa-apa, kita sama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita bawa pujian kita hanya bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari katakan sekali lagi dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Ayo sorak buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang panjang sabar kepada kami. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bawa pujian kami, doa kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Syarabata karala barala barala baya syandara bara 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 bara. Urapi setiap kami Tuhan. Syarabara bara 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 bara. Haleluya Yesus. Shikarabata karala baya syandara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, haleluya. Engkau setia, Tuhan. Mari jangan ada yang berdiam diri, Bapak Ibu Saudara. Mari menyembah Tuhan yang sudah dikaruniai bahasa roh. Mari berdoa dalam bahasa roh. Mari bangkitkan roh kita. Terima kasih Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya di rumah? Saya percaya Bapak Ibu semua luar biasa, kan? Dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa, bahkan bukan hanya Bapak Ibu, kita semua. Kita dalam perlindungan Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Kita dijaga Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa, satu tema yang buat saya ini mengesankan, satu tema yang membuat saya ini memotivasi saya, satu tema yang membuat saya ini mengarahkan hidup saya untuk saya lebih-lebih lagi di hadapan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat waktunya. Semakin singkat waktunya karena dia sudah berfirman, Wahyu 22 ayat yang ke-20, ya aku datang segera. Jadi setiap kita harus mempersiapkan diri Bapak Ibu, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya kalau ditanya mau masuk surga mau masuk neraka, pasti akan sama-sama menjawab dengan saya juga, mau masuk surga. Nah, bagaimana kita mau masuk surga? Orang yang masuk surga itu adalah orang yang sesuai dengan Tuhan tentunya, selaras dengan Tuhan. Kalau tidak selaras, tempatnya bukan di surga. Dan saya berdoa, setiap kita, Bapak Ibu di rumah, saya, saudara-saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya masuk surga. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, untuk kita masuk surga, untuk kita nanti sesuai dengan Tuhan, pada waktu dia datang, dia akan angkat kita. Bapak Ibu, mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Alkitab, ya, namanya Daud. Daud itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, apa yang luar biasa, salah satu dari hidupnya luar biasa akan kita renungkan sama-sama, kita pelajari sama-sama. Tema hari ini adalah The Special One and the Good One. The Special One and the Good One, yang khusus dan yang baik. Nah, Mazmur 16 ayat yang kedua. Ayatnya berkata demikian, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bapak Ibu, ini adalah satu statement, satu pernyataan yang luar biasa. Buat saya ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Daud berkata, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain di dalam hidupnya. Dia langsung berkata, Engkaulah Tuhanku, yang dia sembah selama hidupnya, yang dia layani selama hidupnya, itulah Tuhan. Nih, Tuhan itu adalah satu pribadi yang khusus bagi seorang Daud. Dan tidak hanya kekhususan itu yang dialami Daud, Daud juga mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Bahkan dia bilang, tidak ada yang baik bagiku. Jadi di dalam hidup Daud, Bapak Ibu, tidak ada pribadi lain yang baik atau sebaik Tuhan. Ya, yang sebaik Tuhan tidak ada. Kebaikan-kebaikan yang dia terima itu berasal daripada Tuhan. Ini pengalaman Daud. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat, kita akan renungkan lebih jauh lagi. Apa makna the special one and the good one di dalam kehidupan Daud? Kenapa Daud itu sampai mengkhususkan Tuhan? Kenapa Daud itu berkata tidak ada yang baik bagiku selain Engkau? Nah, Bapak Ibu, ada tiga hal tentang pengalaman Daud, tentang kehidupan Daud, sehingga Tuhan itu menjadi the special one, sehingga kebaikan Tuhan itu menjadi the good one. Yang pertama, itu tentang kebaikan Tuhan. Daud itu selalu mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dialami bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 3 hari, tetapi dalam setiap hidup Daud, dia alami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu dia bilang, tidak ada yang baik
baik selain engkau. Yang kedua, bagi Daud, pengabdian terbesar adalah kepada Tuhan. Ketika dia katakan, engkaulah Tuhanku, dia sedang berkata demikian, engkaulah Tuhanku, hidupku hanya kepadamu. Dia seolah-olah sedang berkata demikian. Dia seolah-olah berkata bahwa pengabdiannya hanya untuk Tuhannya. Yang ketiga, ketika Tuhan menjadi the special one and the good one, maka seorang Daud itu menjadikan Tuhan itu adalah warisan dan pialanya. Kita akan lihat lebih jauh lagi Bapak Ibu. Satu persatu kita akan belajar lebih jauh lagi tentang kebaikan Tuhan. Daud itu mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kejadian ini Bapak Ibu adalah kejadian ketika Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Daud. Nah, Bapak Ibu, di dalam keluarga Daud, ya, bukan dia sendiri, ada saudara-saudaranya. Ada saudara-saudara Daud. Jadi ketika Samuel datang ke rumah Daud, dia bertanya kepada orang tuanya Daud. Nah, orang tuanya Daud menunjukkan saudara-saudaranya Daud. Tapi pada waktu itu Daud tidak ada di rumah, dia sedang ada di padang pengembalaan. Nah, ketika ditunjukkan satu persatu saudara-saudaranya Daud, Tuhan bilang bukan mereka. Tuhan bilang bukan mereka. Lalu kemudian Nabi Samuel bertanya, apakah hanya ini anak-anakmu? Lalu orang tuanya bilang, oh iya, masih ada anakku satu lagi. Nah, kemudian Daud dipanggil. Dan ketika Daud ini datang, ketika Daud sampai ke rumah, lalu Tuhan bilang, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudaraku, yang dipilih Tuhan bukan saudara-saudaranya Daud, tetapi yang dipilih Tuhan adalah Daud sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu di rumah, betapa baiknya Tuhan kepada Daud. Daud dipilih, Daud diurapi. Nah Bapak Ibu, ini pengalaman yang menurut saya mungkin pada saat itu ini surprise buat Daud. Ini kejadian yang luar biasa buat Daud, kejadian yang mengejutkan buat Daud. Dia dipilih Tuhan, dia diurapi Tuhan pada waktu itu. Daud mengalami kebaikan Tuhan, bukan kebaikan yang biasa-biasa, tetapi kebaikan yang mengejutkan, surprise bagi Daud. Dan mungkin juga surprise buat orang tuanya, buat saudara-saudaranya. Mungkin juga pada saat saudara-saudaranya orang tuanya bingung. Loh, kok anak ini yang dipilih? Padahal saudara-saudaranya Daud itu adalah orang-orang yang terlatih. Mereka itu tentara-tentara yang terlatih. Tapi justru Tuhan memilih seorang gembala. Gembala yang juga dombanya nggak banyak, buat 3 ekor. Luar biasa. Jadi Daud mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dalam prosesnya Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu tentang kebaikan Tuhan yang dialami Daud. Siapakah Daud? Daud ini kan hanya seorang pengembala domba 2-3 ekor, tapi dipilih, diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel. Bukan saudara-saudaranya yang terlatih itu, bukan saudara-saudaranya yang sudah jadi tentara yang profesional itu, tapi Tuhan memilih seorang Daud yang hanya pengembala domba 2-3 ekor. Siapakah Daud? Dengan penggambaran bentuk fisik kemerah-merahan, mata indah, parasnya elok. Bapak Ibu, sosok penggambaran bentuk fisik yang seperti ini, Bapak Ibu, ini bukan menunjukkan seorang laki-laki yang pantas jadi raja. Malah kalau saya renungkan, ini kayaknya seperti seorang laki-laki yang
lemah gemulai mungkin. Ya, kemerah-merahan mata indah. Waduh, kenapa sosok seperti ini yang dipilih Tuhan? Tapi itulah Tuhan, Bapak. Ya, itulah Tuhan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa kebaikan yang dipilih, yang dinyatakan Tuhan kepada seorang Daud. Ya, walaupun ya parasnya merah-merah, kemerah-merahan, mata indah, paras elok, bukan ciri-ciri seorang raja, bukan ciri-ciri seorang yang gagah perkasa. Ya, tapi dipilih Tuhan. Yang ketiga, siapakah Daud? Tuhan bilang manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tertarik pada hatinya Daud. Karena dia tertarik, dia menyatakan kebaikannya itu kepada Daud melalui Nabi Samuel. Dengan dia dipilih dan dia diurapi Tuhan. Ini hal yang pertama, bahwa Daud mengalami kebaikan Tuhan, dan kebaikan yang dia terima ini bukan kebaikan yang biasa-biasa, tapi kebaikan yang surprise. Yang kedua, pengabdian. Ketika Daud berkata, "Engkaulah Tuhanku," Daud sedang menyatakan, seolah-olah menyatakan seluruh hidupku untuk Tuhan. Daud seolah-olah sedang menyatakan seluruh pengabdianku untuk Tuhan. Mazmur 16 ayat keempat, "Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku." Bapak Ibu, ketika Daud menjadikan Tuhan the special one, saudaraku, Bapak Ibu di rumah, perhatikan baik di sini. Daud tidak hanya sekedar berkata-kata. Daud tidak hanya sekedar membuat statement, tapi Daud mempraktekannya. Ketika orang lain mempersembahkan korban curahan kepada Allah yang lain, Daud sekali-kali tidak melakukan itu. Daud sekali-kali tidak mengkhianati Tuhannya, tidak berpaling dari Tuhannya. Dia setia kepada Tuhannya. Pengabdiannya hanya kepada Tuhannya. Imannya teguh kepada Tuhannya. Ketaatannya teguh kepada Tuhannya. Dia tidak berpaling. Bahkan bibirnya pun tidak pernah menyebut nama Allah lain selain daripada Tuhan yang dia sembah di dalam hidupnya. Mengenai pengabdian ada dua hal. Mengenai penyembahan dan mengenai motivasi. Pusat penyembahan Daud hanya kepada Tuhan. Kesukaan Daud itu di hadirat Tuhan. Dia berkata dalam satu Mazmur yang lain, "Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain." Kesukaan Daud ada di hadirat Tuhan. Dia juga berkata, dia senantiasa menyatakan kerinduannya kepada Daud, kerinduan Daud untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian gaya hidupnya Daud itu gaya hidup yang memuji, menyembah Tuhan. Inilah model penyembahannya, inilah model pengabdiannya Daud di dalam Tuhan. Daud menjadikan Tuhan pusat penyembahannya. Motivasinya, Daud menjaga ketulusan dan kemurnian dirinya dengan tidak mempersembahkan korban kepada Allah-Allah lain. Daud menjaga bibirnya bersih dengan tidak menyebut nama Allah lain. Dan satu-satunya motivasi yang ada dalam diri Daud adalah menjadikan Tuhan the number one, nomor satu, bukan Allah-Allah lain. Pengabdian Daud kepada Tuhan tidak sekedar sebuah pernyataan, tapi sudah tercermin di dalam hidupnya seorang Daud. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana Daud menjadikan Tuhan the special one dan the good one. Karena yang ketiga ini, Tuhan adalah warisan dan piala bagi Daud. Daud menjadikan Tuhan sebagai warisan, sebagai piala. Mazmur 16 ayat 5, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Warisan itu bicara apa, Bapak Ibu? Warisan itu atau kailet di dalam bahasa Ibrani itu artinya bicara tentang porsi, tentang jatah, tentang penghargaan dari Tuhan menjadi bagian Daud. Warisan itu juga bicara tentang menjadikan Tuhan yang terutama, tidak lagi mengutamakan harta duniawi. Hartanya adalah Tuhan,
mengutamakan kehendak Allah. Warisan juga bicara tentang kekekalan, karena bicara tentang Allah itu bicara tentang kekekalan. Nah, piala, apa yang dibicarakan tentang piala? Apa yang dinyatakan tentang piala? Piala itu dalam bahasa Ibrani-nya koce. Koce itu artinya cawan yang biasa dipakai raja-raja zaman dahulu untuk minum. Nah, menurut Pemazmur, isi piala itu penuh melimpah, sehingga membuat Daud akan terus berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika dikatakan piala itu penuh melimpah, artinya kebaikan Tuhan itu melimpah, kasih Tuhan melimpah, berkat yang diterima Daud melimpah, tuntunan yang diterima Daud melimpah. Dan bukankah itu yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 10? Aku datang untuk membawa hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak, seorang Daud menjadikan Tuhan itu menjadi warisan dan pialanya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sebentar lagi Tuhan Yesus datang kembali. Apakah kita menjadikan Tuhan the special one and the good one? Apakah kita menjadikan Tuhan the special one and the good one? Sama seperti Daud. Ketika Daud mengalami kebaikan Tuhan, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahannya, pengabdiannya, dan ketika Daud menjadikan Tuhan itu sebagai warisan dan pialanya. Nah, Bapak Ibu, apakah ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita menjadikan Tuhan the special one, the good one? Apakah ketika kita mengabdi kepada Tuhan, apakah karena kita menjadikan Tuhan the special one and good one? Apakah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai warisan kita, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sebagai the special one and the good one? Bapak Ibu, mari kita teladani Daud. Tidak ada yang pantas Bapak Ibu, kalau soal dalam kehidupan seperti ini, kita meneladani Daud, Bapak Ibu. Dan memang teladan nomor 1 itu Tuhan Yesus. Bagaimana hidupnya yang luar biasa. Nah, buat saya, setelah Tuhan Yesus, ada Daud yang pantas untuk kita teladani di dalam kehidupan. Demikianlah Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita renungkan, kita kerjakan juga, jangan hanya direnungkan, tapi mari kita kerjakan, mari kita terapkan dalam kita menjadikan Tuhan the special one and the good one. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Apalagi Tuhan Yesus akan segera datang. Demikian Bapak Ibu, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa, hamba mau berdoa buat setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudaraku Bapak Ibu di rumah, aku hendak berdoa buat Bapak Ibu dan semua saudaraku yang ada di rumah. Bapak Ibu yang meresponi firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang mau meneladani seorang Daud, mari Bapak Ibu angkat tangan kananmu di dada dan tangan kirimu ke atas, dan biarlah komitmen kita dilihat oleh Tuhan dan juga doa kita didengar oleh Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, mereka yang mengangkat tangannya di dada dan juga mengangkat tangan kirinya ke atas. Tuhan, Engkau melihat mereka, komitmen mereka, isi hati mereka, kerinduan mereka, bahkan doa mereka. Tuhan, Engkau lihat komitmen mereka, dan Tuhan Yesus, Engkau tuntun hamba-hambamu, umatmu, Bapak Ibu yang di rumah, untuk kami bisa meneladani Daud. Dan bukan saja Bapa di sorga kami meneladani Bapa secara lisan, tapi kami juga mau meneladani Daud di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menjadikan Tuhan the special one and the good one dalam hidup kami. Tidak ada yang baik selain Tuhan. Tidak ada yang spesial dalam hidup kami selain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Bapa.
dan hamba sedang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa saat ini rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami
Dari mulai Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada, KCK khususnya, karayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GBI Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan amin.